Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat dan tadi kita sudah buat ya dok ramuan secang memakai daun sereh ya dok ya. Iya, batang langsung sereh saja, batang sereh dan secang langsung kita cobain. Mendingan pakai madu lebih enak. Oh, pakai madu. Iya, Oke. madu atau jeruk lemon atau jeruk nipis lebih segar Ada jadinya. manfaatnya nggak dok kalau pakai madu nih dok? Atau cuma jadi rasanya lebih manis? Yang pasti manfaat madu sudah ada. Oke. Dan manisnya yang paling aman dengan madu. Oke, langsung. Dan disebutkan juga di dalam Al-Quran kan bahwa madu itu iya, dok, ya? obat. Obat. Iya. Masya Allah. Langsung kita cobain ya dok. Iya. Kayaknya haus ini. Ini sebenarnya lebih terasa rasanya serehnya ya dok dibanding secangnya ya. Ya, mungkin bisa begitu karena memang ada sereh di dalamnya. Dan sereh itu anti radang itu luar biasa karena orang yang sakit asam urat kan bengkak tuh. Iya, bengkak. Nah, jadi mengurangi bengkaknya dengan sereh salah satu. Ternyata secang tidak memiliki rasa jadi tidak apa-apa gitu ya kalau kita minum secang ya. Nggak ada pahit-pahitnya ya dok ya. Iya, nggak pahit. Kalau dikasih jeruk nipis boleh dok? Boleh. Boleh juga ya dok? Boleh, Oke, biar boleh. tambah seger. Betul. Nah dokter, kita masih ada beberapa pertanyaan dari Instagram yang tadi belum kita jawab. Ini ada pertanyaan dari Jalan Bareng Mami. Dok, daun salam bisa buat asam urat nggak? Sama yang kedua dari Yoa Riz 23, air rebusan sirih merah bisa menurunkan asam urat atau tidak? Iya. Berarti asam daun salam ya dok tadi ya dok ya? Daun salam Oke. ya. Jadi begini, daun salam memang dalam beberapa penelitian mampu menurunkan kadar asam urat. Iya. Tapi penelitian terbaru yang dengan secang ini masih terbaru, itu juga ternyata sangat efektif juga menurunkan asam urat. Jadi kalau daun salam yang harus diperhatikan adalah hati-hati. Daun salam bikin tensi turun, gula turun. Nah kalau daun salam mungkin paling amannya dicampur aja ke masakan. Oh, baik. Dengan dosisnya lebih banyak kira-kira Oke, begitu. baik. Tadi kayaknya ada pertanyaan baru nih dari Mas Agit, Mas_Agit yang ada di Instagram. Izin bertanya dok, saya alami asam urat, tapi kenapa imbasnya kok sampai batu ginjal? Apa asam urat ada kaitannya dengan batu ginjal? Terima kasih dok, mohon pencerahannya dok. Iya, tadi. Terakhir nih dok, ada biar sekaligus mungkin ya. baik. Depri Afrian, halo selamat pagi, izin bertanya para dokter perihal asam urat. Saya Depri umur 30 tahun, dalam beberapa bulan ini saya sering merasakan kram sampai sakit pada betis. Lutut terutama tumit. Bagaimana saran dari dokter? Terima kasih. Baik. Yang tadi asam urat itu kan dia akan ngendap di mana-mana. Jadi bisa saja menimbulkan batu di ginjal. Karena juga ada kan kristal yang purin. Oke. Jadi perlu waspada juga asam urat yang ya? tinggi juga bisa menyebabkan risiko timbulnya batu atau kristal di daerah ginjal. Terus masalah betis sakit pastikan dulu ini pegel atau memang asam urat. Maka pentingnya pemeriksaan lab. Nanti dilihat kalau asam uratnya misalnya dia perempuan lebih dari 5,7, kalau laki-laki lebih dari 7 baru dikatakan dia asam urat. Oke, tapi kira-kira masih bisa konsumsi ramuan-ramuan ini ya dok ya? Boleh saja kalau ya, dok, memang asam uratnya tinggi. Tapi kalau misalnya untuk pencegahan tadi mungkin dosisnya tidak seperti tadi, mungkin dicampur aja ke dalam masakan. Misalnya daun salam sama serai, kira-kira begitu. Baik, nih dok ada pertanyaan lagi dari yang sudah tertera di Instagram Hidup Sehat. Dok, ibu saya sering nyeri pada jari tangan saat menggenggam dan jari-jari kaki juga sering nyeri. Apakah itu tanda asam urat dok? Jari-jari kaku dan nyeri. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Kenapa tuh dok? Ya, tadi dicek dulu asam urat itu Oke. dengan data lab. Karena bisa jadi ketika nyeri pada saat genggam, mungkin kalau pada orang tua gara-gara udah olinya habis, sendi-sendinya pelumasnya udah mulai habis, sehingga menimbulkan efek nyeri. Bisa jadi. Gitu ya. Jadi tidak harus ANSI gara-gara asam urat. Jadi karena faktor proses degeneratif pun juga bisa menyebabkan timbulnya nyeri pada tangan. Berarti periksa ke lab dulu, kemudian baru bisa kita mengetahui diagnosa ya dok ya. Tapi masih aman ya dok untuk tetap mengkonsumsi herbal-herbal ini. Tapi Boleh dengan saja dosis ya, yang tadi mungkin tidak setiap hari atau dicampur dengan masakan. Oke, terakhir dok, tips untuk masyarakat mungkin untuk mencegah ataupun mengobati asam urat secara general. Seperti apa dok tipsnya? Yang pertama, perhatikan pola makan dulu. Hindari makanan-makanan yang tinggi purin. Jeroan, seafood, tong sama seng tadi kebanyakan. Ya, tolong jangan terlalu berlebihan. Boleh tapi dengan kadar-kadar yang minimal. Terus kemudian batasi lemak-lemak. Karena lemak itu bisa menghambat pengeluaran asam urat. Kemudian perbanyak makanan-makanan yang mengkonsumsi air yang banyak. Jadi minum yang cukup. Nah, tambahannya tadi ini seledri dan apel. Nah, itu ternyata sangat bagus untuk tadi menghambat penyerapan purin di level usus dan membantu mengeluarkan purin yang ada di dalam darah. Kalau nggak efektif, tambahin ini secang sama serai. Ini sudah keempat ini udah benar-benar ramuan yang luar biasa ya dok ya. Oke, baik. Dok, kalau konsumsi air putih tadi bantu ya dok, harus minum banyak tadi seperti dokter katakan. Karena purin itu harus dibuang melalui urin, melalui ginjal. Maka harus minum yang banyak.
Makanya kenapa orang asam urat tuh harus minum air putih yang banyak. Karena kalau tidak, pembuangan purinnya jadi terhambat. Gitu ya, minimal 2,5 liter per hari. 2,5 liter per atau hari. Atau 8 gelas per hari lah untuk membantu pengeluaran si purin tadi. Baik, terima kasih Dokter Agus hari ini informasinya. Semoga hari ini bermanfaat untuk pemirsa TV One yang mungkin ingin mengatasi ataupun mencegah asam urat ini sendiri ya Dok. Nah, tidak terasa 30 menit sudah. Saya menemani Anda di Hidup Sehat. Saya Dian Warid bersama dengan segenap kru yang bertugas. Pamit undur diri. Indonesia, hidup sehat.